Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak saudaraku untuk ngatur jiwa. Kali ini pendapat dari kaum sekuler yang menyatakan bahwasanya berdoa atau tidak itu sama saja. Buktinya banyak orang yang berdoa, ya miskin-miskin juga. Kemudian tetangga saya itu tidak pernah berdoa, tidak pernah memanfaatkan agama spiritual, jimat penglarisan. Buktinya ya rame. Begini, saya akan mengajak saudaraku untuk berpikir secara nalar, secara akal sehat. Namun sebelum saya membahas akan hal ini, saya ingin memberitahukan kepada saudaraku, murid saya yang berada di Padepokan Darussyifa, Dimas Panji Asmoro, membangun channel yang bernama Ajian Putih. Saya menjadi narasumber di channel tersebut. Monggo saya persilakan saudaraku bisa subscribe channel Ajian Putih. Bismillah. Semoga bisa bermanfaat untuk saudaraku. Monggo saya persilakan. Saya lanjutkan kembali mengenai pembahasan kali ini. Berdoa atau tidak itu sama saja. Memakai ageman penglarisan atau tidak itu sama saja. Buktinya tetangga saya, kemudian orang-orang yang di luaran sana, buktinya usahanya sukses. Benar sekali. Namun sahabatku harus memahami mengenai tahapan ilmunya mengapa bisa begitu. Yang pertama, saya ibaratkan seperti saudaraku ini, semoga tidak terjadi, ini hanya ibarat. Saudaraku terjangkit gejala penyakit stroke. Kemudian kaki dan tangannya kebas, tidak bisa digerakkan. Kemudian saudaraku dianjurkan untuk minum obat dan juga olahraga tiap pagi. Kemudian saudaraku bilang begini, lah wong tetanggaku itu tidak pernah olahraga ya sehat-sehat saja. Masa saya perlu olahraga? Ya terserah saudaraku. Jika saudaraku ingin tetap kena penyakit stroke, ya saya persilahkan, itu hak saudaraku. Lah seperti halnya dengan masalah penglarisan. Ketika saudaraku usahanya baru sepi, kemudian mendatangi saya, ya memang saya sarankan untuk lelaku spiritual yang diajarkan oleh guru sejati secara kejawen. Saya tidak akan memperdebatkan mengapa tetangga saya tidak pernah berdoa, tidak pernah memanfaatkan agaman kok dibikin laris. Lah itu urusan Gusti Allah, bukan urusan saudaraku. Namun hal ini bisa dikaji. Mengapa hal ini bisa terjadi? Berdasarkan keterangan kitab Serat Kejawen terbitan dari Ngayogyakarta, di situ dijelaskan bahwasanya seseorang yang bisa mensyukuri semua keadaan yang diberikan sama Gusti Allah, maka Gusti Allah akan melimpahkan kenikmatan dan juga melimpahkan kerejekian. Selain itu, seseorang yang sering tirakatan, maka kehidupannya ini akan dipermudah. Dan hal ini yang kemungkinan besar tidak saudaraku jalankan. Saudaraku ini sering ngeluh, sering sambat. Pokoknya ketika tetangga ada apapun itu sambat terus. Hal tersebut yang bisa menutupi energi kerejekian. Sedangkan tetangga ini besar kemungkinan hatinya itu sudah bisa pasrah, sudah bisa lileh. Kemudian yang kedua, orang tua kita zaman dahulu itu sering melakukan saya sebutannya tirakatan. Tirakatan itu apa Toki? Tirakatan itu banyak sekali. Dengan sering membantu seseorang tetangganya,
apakah memberi bantuan makanan ataukah memberi bantuan berupa hal-hal lainnya. Hal tersebut merupakan bagian dari tirakatan. Kemudian bagaimana caranya hati bisa mengatur, bisa diatur agar bisa manunggal sama Sang Hyang Sejati, sama Gusti Allah. Hal tersebut bagian dari tirakatan. Tirakatan yang dasar tidak perlu melakukan puasa, tidak perlu melakukan bertapa, itu tidak perlu. Saudaraku cukup berbuat baik sama tetangganya. Kemudian menyediakan waktu meskipun cuma 10 menit, 15 menit untuk wujud syukur sama Gusti Allah. Apakah dengan cara sholat jika agamanya Islam, ataupun dengan cara memuja Tuhan dengan puja mantra ataupun apapun, hal tersebut bagian dari tirakatan. Dan orang yang sering bersyukur, sering menyediakan waktunya untuk Sang Hyang Sejati Gusti Allah, itu akan bisa memunculkan energi kerezekiannya muncul dengan lebih maksimal. Loh, buktinya tetangga saya ini tidak pernah berdoa, tidak pernah itu. Begini, saudaraku tidak mengetahui mengenai isi hati seseorang. Karena tirakatan itu tidak perlu sholat dan lainnya. Sholat itu bagian dari kewajiban orang Islam. Jadi, beda hal dengan masalah tirakatan. Apakah hal tersebut bagian dari tirakatan? Iya, namun hal tersebut merupakan bagian dari spesial orang Muslim, semacam itu. Karena yang paling terpenting itu bisa ikhlas, bisa mengatur hatinya agar bisa manunggal sama Sang Hyang Sejati. Hal tersebut bagian dari tirakatan. Mengapa orang di luaran sana bisa sukses, bisa kaya? Karena mereka mempunyai keyakinan bahwasanya kedepannya akan sukses. Dan hal ini yang tidak dijalankan sama saudaraku. Saudaraku bisanya hanya mengeluh, hanya sambat itu saja. Jadi yang perlu dicontohkan, ketika mereka yakin bahwasanya kedepannya akan sukses, saudaraku harus yakin. Karena saudaraku di negeri tercinta Indonesia Raya ini penuh dengan keyakinan mengenai masalah agama. Lah, mengapa mereka yakin, saudaraku tidak yakin? Kemudian, mengenai masalah belajar yang berkenaan dengan masalah dagangannya. Lah, orang Indonesia itu cerdas-cerdas. Mengapa saudaraku tidak belajar? Mengapa kok malah ngeluh terus ketika terjadi permasalahan? Karena yang dijalankan oleh para sahabat itu bukan hanya berdoa, namun mengevaluasi, belajar mengenai masalah dagangannya. Jadi, jika saudaraku menyalahkan mengenai sholat duha, loh, saya sholat duha kok tidak kaya-kaya. Ingat, sahabat yang sering menjalankan sholat duha itu siapa? Apakah pengangguran? Bukan, pengusaha. Jadi ketika saudaraku ingin sukses, ya jadi pengusaha, jangan cuma jadi orang yang sering ngedumel. Dengan melakukan hal tersebut, saudaraku bisa kaya, bisa sukses seperti orang di luaran sana yang tidak bisa memantapkan hatinya sama Gusti Allah. Saudaraku ini malah punya nilai plus. Yang pertama, saudaraku punya Gusti Allah, saudaraku punya Tuhan. Ditambah lagi saudaraku punya keimanan, punya keyakinan, punya bakat alami yang ada di dalam dirinya. Malah sisi positifnya lebih banyak saudaraku dibandingkan orang di luaran sana. Maka dari hal tersebut, ojo turu terus, tangi ben, ojo ngipi terus, tangi. Kalau saudaraku tidak bangun-bangun, hanya menghayal, tidak mau menjalankan lelaku, tidak mau tirakatan, kemudian bisa sugih, saudaraku tangi. Saudaraku bangun dari tidurnya. Demikian wejangan kali ini yang dapat saya sampaikan untuk saudaraku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.